Silakan pendeta. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Anda yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita tanggal 10 Februari hari Rabu ya. Pada hari Rabu ini kita bersyukur kita dapat kembali berbakti untuk mendapatkan kekuatan dari surga. Saya percaya pada saat kita mempelajari firman Tuhan bersama, pada saat kita berdoa bersama, maka kekuatan surga yang kita minta bukan hanya untuk kemuliaan kita ya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dapat menjadi bagian kita. Terima kasih juga saudara sekalian yang sudah bergabung dengan Facebook live stream ataupun mungkin nantinya YouTube live. Selamat bergabung dengan kami dan kiranya acara ini dapat menjadi berkat. Untuk memulaikan acara ini, mari kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dan saya ingin mengundang Ibu Syana Lalawan untuk dapat membuka acara ini di dalam doa. Silakan Ibu Syana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang agung, Bapa yang begitu baik bagi kehidupan kami, Bapa juga yang kami sembah siang dan malam. Bapa di surga, terpujilah namamu, karena Engkau patut dipuji. Bapa, sebelum kami memohon padamu, kami mohon ampuni segala kesalahan dosa kami yang menghalangi permintaan doa kami, agar kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan pada sore hari atau malam hari di Amerika. Kami ya Tuhan berterima kasih karena Engkau juga sudah memimpin sepanjang hari, bahkan di Indonesia sepanjang pertiduran kami sehingga kami dapat bangun, memuji muliakan nama-Mu. Terlebih ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mempelajari firman-Mu melalui sekolah Sabat. Kirimkan Roh-Mu yang suci untuk selalu menempati hati pikiran kami, untuk ya Tuhan itu dapat berguna bagi kehidupan kami, terlebih ya Tuhan kami dapat menjadi terang di mana kami berada, kami dapat membawakan firman, membawakan pekabaran-Mu di mana kami berada. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk Bapak Pendeta Engkau memberkati dia, Roh yang kudus ya Tuhan menyertainya. Untuk ya Tuhan apabila kami mendengarkan firman-Mu benar-benar dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau kiranya hadir bersama-sama kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lalawan. Baik, saudara sekalian, kita memiliki pelajaran yang kembali sangat menarik pada malam hari ini ya. Kisah yang sudah kita lihat pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah beberapa malam yang lalu saya maksud kita sudah mulaikan dan pada malam hari ini kita akan terus sambung ya. Ada kelanjutannya ya, kelanjutan atau kisah selanjutnya. Mari kita langsung saja membaca pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian ada tambahan nanti di akhir pelajaran ini. Jadi kita sudah melihat tentang tali busur sudah terpasang, bagaimana uh, uh, tantangan itu datang kepada bangsa Yehuda ya di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Dia dapat propaganda daripada kerajaan Asyur, lalu terguncang Raja Hizkia karena kali ada 3 konfrontasi dia ya. 3 konfrontasi. Kali pertama pada saat ada kota-kota di sekeliling Yerusalem dihancurkan, maka raja takut lalu dia memberikan upeti kepada raja Asyur. Lalu kemudian Raja Asyur tidak puas. Kita pelajari tadi malam bagaimana Rabsyakah kemudian dikirim untuk berbicara secara lisan, berteriak. Lalu kemudian Tuhan melepaskan sedikit, ada rumor kembali sedikit Raja Sanherib. Lalu kemudian dia tetap ancaman ketiga, tapi sudah tidak seperti ancaman yang pertama dan kedua. Sekarang dia menulis kepada Raja Hizkia. Ya. Jadi apa kira-kira kisah selanjutnya ya, kita akan lihat pada malam hari ini di pelajaran sekolah sahabat kita ya. Apa yang kemudian terjadi? Nah, menurut Sanherib sebagaimana yang dituliskan dalam kisah para raja, dia merebut 46 kota berkubu, mengepung Yerusalem. Itu yang seperti saya sudah tunjukkan waktu yang lalu, peninggalan arkeologis Sennacherib Prism ya, ada tulisan-tulisan Sennacherib yang dia katakan apa ya?
Dia sudah buat itu dan ini diakui oleh sejarawan maupun para arkeologis ya. Jadi menurut Sanherib dia tuliskan dalam Kisah Para Raja, dia merebut 46 kota berkubu, mengepung Yerusalem dan membuat Hizkia orang Yahudi menjadi tawanan di Yerusalem. Dalam istananya bagaikan seekor burung di dalam sangkar. Jadi memang dikepung betul-betul Yerusalem ini oleh Sanherib dan tentaranya menurut James Pritchard ya. Namun meskipun dia sangat suka melakukan propaganda, dia tulis ya dalam peninggalan-peninggalan arkeologis yang ditemukan, dia suka melakukan propaganda untuk menonjolkan dirinya, tapi tidak pernah ada dalam tulisan atau gambar yang menyatakan bahwa dia telah menaklukkan Yerusalem. Dia cukup jujur sedikit. Dia betul, dia buat apa? Orang Yahudi, Hizkia ditulis dalam tulisannya itu menjadi tawanan di Yerusalem. Tapi dia tidak ada dalam tulisan ataupun gambar peninggalan arkeologis yang menyatakan bahwa Raja Sanherib telah menaklukkan Yerusalem. Dari sudut pandang manusia, kelalaian ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena Sanherib memiliki kekuatan yang tidak terbendung dan Hizkia telah memimpin pemberontakan melawan dia dan seharusnya harus apa? Dihajar habis-habisan, harus dihancurkan itu Hizkia ya. Kenapa? Karena pemberontakan melawan Asyur memiliki harapan hidup yang pendek dan kematian yang mengerikan. Namun tidak ada peninggalan arkeologis atau peninggalan arkeologis yang ada tidak menyatakan bahwa Yerusalem ditaklukkan atau Hizkia ditawan. Tidak. Cuma dikatakan Hizkia itu menjadi tawanan di dalam Ka'bahnya sendiri di Yerusalem bagaikan seekor burung di dalam sangkar. Nah, para ahli, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, para ahli mengakui bahwa meskipun kita tidak memiliki catatan Alkitab, ya, walaupun misalnya tidak ada catatan Alkitab, kita akan dipaksa mengakui pasti telah terjadi mujizat. Tapi puji Tuhan kita memiliki Alkitab yang kasih tahu apa yang terjadi ya. Nah, fakta menyatakan bahwa Sanherib mengukir tembok kediamannya istana tanpa tandingan dengan ukiran atau gambar-gambar yang dengan jelas menceritakan keberhasilannya dalam mengepung Lakish, kota yang terbesar sebelum Yerusalem ya. Ini dilakukan sebagai alat untuk menyelamatkan wajahnya dari rasa malu. Kenapa? Betul, dia berhasil mengepung Lakish, menjatuhkan Lakish, tapi dia tidak berhasil menjatuhkan apa? Yerusalem. Namun dengan kasih karunia Allah, gambar-gambar ini sebaliknya justru telah mempertunjukkan Yerusalem. Sanherib tidak menceritakan akhir dari kisah tersebut, namun puji Tuhan kita memiliki Alkitab yang menceritakan apa yang kemudian terjadi. Apa kisah selanjutnya? Yesaya 37 ayat 21 sampai 37 itu menceritakan apa yang terjadi. Setelah surat ditulis, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan. Jadi kita lihat bagaimana itu terjadi pada saat konfrontasi kedua setelah propaganda daripada Rabshakeh, maka yang terjadi Hizkia mengirim orang kepada siapa? Mengirim orang kepada Nabi Yesaya. Tapi setelah surat diterima, yang kita sudah pelajari tadi malam, Yesaya gantinya pergi suruh orang untuk cari apa yang akan dikatakan Allah Nabi Yesaya, dia langsung menghadap Tuhan. Dia langsung berdoa menghadap Tuhan. Dan setelah surat ini kita tidak melihat ada indikasi yang mana Hizkia menyuruh orang pergi kepada Yesaya. Tidak, tapi yang terjadi adalah apa? Yesaya yang sekarang kita lihat menyuruh orang kepada Hizkia untuk menyampaikan pekabaran apa? Tuhan. Jadi cukup indah kita lihat pada saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan langsung apa? Berperkara. Tuhan yang akan langsung menunjukkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Jadi Yesaya bin Amos menyuruh orang pada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib ya. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Jadi coba kita lihat, ini apa setelah dia berdoa, setelah Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah mengucapkan apa? Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Apa yang akan terjadi kepada Sanherib. Tapi coba kita lihat. Pada saat Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi dengan Sanherib, apa kata-kata yang digunakan?
yang Tuhan gunakan untuk ditujukan kepada Hizkia, bahwa anak darah putri Sion, yaitu siapa? Ini adalah Yehuda. Yehuda telah menghina, bukan akan menghina. Bukan akan mengolok-olok atau putri Yerusalem akan geleng-geleng kepala di belakangmu. Tidak. Kata-kata yang digunakan adalah bahwa apa yang akan terjadi itu, yang akan terjadi di masa depan itu seakan-akan telah terjadi. Ini menunjukkan bahwa nubuatan Tuhan, apa yang Tuhan titahkan, apa yang Tuhan rancangkan pasti terjadi, sangat pasti seakan-akan peristiwa itu sudah terjadi di masa lalu. Telah apa? Telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau. Dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakang. Geleng-geleng kepala apa? Tanda apa? Kasihan, kasihan kamu ya. Seperti begitu ya. Siapakah? Ya, inilah ayat 23. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Ini kata-kata yang ditujukan kepada Sanherib. Dan jawabannya adalah engkau telah menghujat, engkau telah menyaringkan suaramu, memandang dengan sombong Tuhan Allah Israel yang Maha Kudus, yang Maha Kudus. Nah, kita lihat ini adalah seperti pelajaran kita tadi malam, ini adalah refleksi apa yang dinyatakan oleh apa? Oleh Raja Hizkia kepada Tuhan saat dia berdoa. Setelah dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dia katakan, Tuhan, janganlah hujatan-hujatan yang sudah diberikan kepada kami itu menghujat Engkau. Jadi dengan kata lain Hizkia katakan, Tuhan engkau yang dihujat. Dan kami tidak ingin engkau dihujat. Kami tidak ingin engkau dikecilkan oleh bangsa kafir ini. Ya, jadi inilah yang dikatakan juga kembali dikatakan oleh Tuhan kepada Hizkia melalui Nabi Yesaya. Ya, jadi dengan perantaran ya, dikatakan terus ya, engkau telah mencela Tuhan dan apa yang apa. Apa yang dikatakan oleh Sanherib ya, begitu hebat dia sombongnya ke kiri dan kanan. Tetapi apa? Ayat 26 Tuhan katakan apa? Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Dengan kata lain, aku tahu apa yang kamu akan lakukan terhadap apa? Bangsa-bangsa lain. Aku tahu apa yang akan terjadi. Karena Tuhan memiliki apa? Sovereignty of God. Kemahatauan, kemahakuasaannya. Begitu hebat. Dia tahu. Ya, dia tahu. Ayat 28. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang Sanherib lakukan. Ya, Tuhan tahu semuanya. Ya. Dan ayat berikutnya. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, ayat 29, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu. Jadi seperti apa? Ini seperti binatang yang sudah dijinakkan ya. Dan kekangku pada bibirmu dan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ya. Apa yang akan terjadi? Inilah yang akan menjadi tandamu bagi Hizkia. Ini janji Tuhan kepada Hizkia di ayat 30. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Artinya ini jaminan Tuhan. Ingat ya, Rabshakeh sudah katakan bahwa orang-orang yang dikepung di dalam tembok Yerusalem, mereka itu makan kotoran mereka sendiri, minum air kotoran mereka sendiri. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir. Dalam tahun pertama kamu tidak perlu menabur sekalipun, kamu tidak perlu menabur. Ya, tumbuhan itu akan aku tumbuhkan, dan apa yang tumbuh juga dari tahun pertama juga tumbuh di tahun kedua. Nanti baru tahun ketiga kamu akan apa? Menabur dan menuai. Dengan kata lain, ini yang Tuhan janjikan bahwa kebutuhan mereka akan Tuhan penuhi. Ya, mereka akan terluput. Dan apa yang dia katakan kepada Raja Asyur? Ayat 33. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, tidak akan ada peperangan. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Kenapa itu yang dilakukan oleh orang zaman dulu ya? Tembok-tembok ini supaya serdadu dari luar bisa naik, mereka timbun tanah ditimbun sampai supaya serdadu ini bisa naik ke atas tembok dan menyerang orang-orang yang di atas tembok dan masuk ke dalam kota. Jadi tidak ada usaha, tidak akan ada peperangan militer, ancaman militer terhadap Yerusalem tidak akan terjadi. Itu mungkin terjadi di Lakish atau kota-kota lainnya, tetapi tidak
tidak akan terjadi di Yerusalem. Lalu ayat 34, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ya, aku akan memagari, ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ayat 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Nineve. Ya, kita tahu pelajaran sahabat kita katakan sebagai jawaban dari doa Hizkia yang disampaikan dengan iman yang teguh, Allah mengirimkan pesan kepadanya tentang jaminan sepenuhnya bagi Yehuda yang sudah merasakan panasnya amarah Raja Asyur yang sombong, yang telah berani menampar wajah Raja Ilahi, wajah Allah yang berkuasa di atas segala raja. Yesaya 37 ayat 3. Kemudian Allah dengan segera menggenapi janjinya untuk mempertahankan Yerusalem. Krisis yang besar membutuhkan mujizat yang besar, dan memang mujizat yang terjadi sungguh dahsyat, sungguh besar. Malaikat Tuhan membunuh pasukannya sebanyak 185.000 orang. Maka Sanherib tidak memiliki pilihan selain pulang ke rumah di mana dia menemui ajalnya, seperti prediksi dalam Yesaya 37 ayat 7 sampai 38. Ya. Terjadi apa yang Allah katakan. Ellen White dalam buku Alpha Omega katakan, Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa di sekeliling. Di Yerusalem hati orang banyak dipenuhi dengan kesukaan kudus. Kesukaan kudus. Ya. Seandainya Sanherib dapat menaklukkan Yerusalem, maka Raja Asyur itu akan mengasingkan penduduknya sedemikian rupa sehingga Yehuda kehilangan identitasnya seperti yang terjadi kepada Israel Utara. Terjadi kerajaan utara hanya menjadi bangsa campuran, menjadi orang-orang Samaria ya, yang di zaman Yesus, bukan keturunan lagi, keturunan Israel yang murni lagi. Dan satu sisi, maka kita tidak akan ada bangsa Yahudi yang olehnya Mesias akan dilahirkan. Kisah mereka akan berakhir di sana. Namun Allah memelihara pengharapan tetap hidup. Tetap hidup. Kisah yang sangat indah ya. Kita lihat walaupun mengerikan, 185.000 orang mati seperti begitu saja. Tapi inilah yang pertanyaan pelajaran sahabat kita. Apakah yang Anda katakan kepada seseorang yang belum percaya kepada Alkitab atau Allah Alkitab? Pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah adil bila pasukan Asyur yang kebetulan lahir menjadi bangsa Asyur harus mengalami kematian secara massal seperti itu? Bagaimanakah Anda secara pribadi memahami tindakan Tuhan di sini? Kita lihat, kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya, bahwa para pemimpin akan menjadi satu panutan kepada masyarakat ataupun orang-orang yang dipimpinnya. Dan serdadu-serdadu Asyur ini sangatlah dibandingkan masyarakat Asyur lainnya mungkin yang paling merefleksikan tabiat. Ya, karena mereka patuh sekali dengan Raja Asyur. Begitu Raja Asyur bersuka cita, mereka bersuka cita. Dan segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, keadaan mereka itu begitu dekat dengan Raja Asyur. Sehingga dengan kata lain, karakter Raja Asyur itu dipantulkan di dalam diri prajurit-prajurit Raja Asyur atau Raja Sanherib yang 185.000 ini. Dan kalau demikian, maka dosa mereka itu adalah seperti dosa Sanherib. Dengan kata lain, kesombongan mereka itu sudah terdengar ke telinga Tuhan. Dan dapat dikatakan bahwa malaikat Tuhan juga telah memberikan penghukuman kepada pasukan-pasukan Raja Asyur tersebut. Tapi kita lihat di sini dari pelajaran berapa malam ini, bagaimana kuasa daripada doa. Dan pada malam hari ini, mari kita melihat, mari kita lihat kemenangan yang terjadi hanya karena doa. Hanya karena doa. Pada saat itu kita lihat bagaimana Allah berfirman melalui Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia. Dikatakan apa? Lalu Yesaya bin Amos, Yesaya 37 ayat 1, menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Nah, pada saat kita membaca Alkitab Indonesia ya, seakan-akan kita tidak melihat ada satu hal yang sangat menarik yang kalau kita dapat pelajari hanya kalau kita bisa melihat ya dari bahasa asli ataupun mungkin dari Alkitab bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya katakan begini, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan,
Ini yang dikatakan ya. Beginilah, thus says the Lord God of Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Bahasa Indonesia katakan apa? Tentang yang telah kau doakan kepadaku. Tapi bahasa Inggrisnya ada penekanan khusus ya. Penekanannya apa? Because you have prayed for me. Because you have prayed to me. Karena engkau telah berdoa kepadaku, maka ini akan terjadi kepada apa? Raja Hizkia. Jadi dengan kata lain, oleh sebab doa, maka hukuman Tuhan itu akan terjadi kepada Raja Sanherib, Raja Asyur, dan keselamatan Tuhan akan terjadi kepada Amos yang kepada Hizkia yang sudah berdoa. Jadi itulah, because you have prayed, karena doa, maka jawaban Tuhan itu terjadi. Because you have prayed to me. Karena engkau telah berdoa kepadaku, maka Sanherib, Raja Asyur akan mengalami hal ini, dan seterusnya. Jadi hanya karena doa. Oleh sebab doa. Matius 17 ya. Matius 17 ayat 18 sampai 20 mengatakan bagaimana pentingnya doa itu. Ada anak yang kerasukan setan yang dibawakan. Lalu murid-murid berusaha untuk mengeluarkan setan itu dari anak tersebut. Tidak berhasil, lalu dibawa kepada Yesus. Lalu ini yang terjadi ya. Yesus katakan di ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, Matius 17. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ya, murid-murid tidak di depan orang tanya, karena malu ya, karena gagal mereka ya. Lalu bertanyalah mereka, murid-murid ini, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu Yesus, berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Dia katakan ya, karena kurang percaya. Lalu ini ayat 21 ini menarik sekali. Ya, ayat 21 katakan, Yesus berkata apa? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi bukan hanya ada setan-setan yang ada cuman apa ya? Yang dapat ada kelas-kelasnya setan, tapi ada juga nih ada panglima-panglima setan, ya artinya yang dibawa daripada Lucifer ya, yang hanya bisa diusir dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Hanya berdoa. Dengan kata lain, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, tantangan-tantangan terjadi, yang hanya dapat dikalahkan kalau kita apa? Berdoa. Kalau saja kita berdoa. Nah inilah sebabnya ada satu lagu yang kita, What a friend we have in Jesus. Ya, Yesus sahabat terindah ya. Di salah satu statementnya di sini katakan ayatnya, oh what peace we often forfeit, oh what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Ada begitu banyak damai yang tidak kita miliki. Ada begitu banyak penderitaan, kesakitan yang kita pikul sendiri. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kita tidak bawa itu di dalam apa? Kita tidak bawa itu di dalam doa. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau kita mau menang, maka kemenangan itu hanya dapat diperoleh kalau kita berdoa. Dan untuk jenis-jenis tertentu harus bukan hanya berdoa, tapi berdoa dan berpuasa. Mungkin Anda katakan, oh kenapa kita harus berdoa pendeta? Bukankah Allah mengetahui kebutuhan kita? Ya. Betul. Allah mengetahui kebutuhan kita, tapi pertanyaannya adalah apakah kita tahu apa yang kita butuhkan? Pada saat kita berdoa, maka kita berkata kepada Tuhan ya, seperti pada saat ada orang-orang buta, orang-orang yang sakit minta untuk disembuhkan kepada Yesus. Ya, sudah tahu-tahu orang-orang buta ini datang kepada Yesus. Tapi coba kita lihat apa pertanyaan Yesus kepada orang yang buta yang datang kepadanya. What do you want me to do for you? Apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu? Karena Allah tahu kebutuhan kita, tapi seringkali kita tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita tidak nyatakan ya. Tidak heran, Yakobus 4 ayat 2 dan 3 katakan apa? Ayat 2 katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak menyatakan pertama. Yang kedua, poin kedua, kenapa yang lebih berat daripada selain kamu tidak berdoa adalah atau ayat 3, Yakobus 4, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
King James buku Yakobus ini di New International Version katakan, you do not have because you do not ask. When you ask, you do not receive. Engkau tidak menerima because you ask. Bahasa Indonesia karena kamu salah berdoa, tapi bahasa Inggrisnya apa? You ask with wrong motives. Kita minta kepada Tuhan jawaban terhadap doa kita dengan motif yang salah. Tuhan sembuhkan saya. Supaya apa? Supaya kita sembuh, supaya kita dapat kuat untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan atau untuk apa setelah kita sembuh? Kita sakit oleh sebab penyakit, oleh sebab mungkin kegelojohan kita. Lalu kemudian setelah kita sembuh, untuk apa? Kesembuhan tersebut untuk melangsungkan kembali kegelojohan kita. Jangan kita berdoa seperti begitu ya. Itu adalah salah berdoa, wrong motives. Jadi Tuhan ingin kita memiliki motif-motif yang kita tahu untuk apa kita berdoa. Nah, pada saat Hizkia berdoa, dia berdoa, Tuhan, pada saat kami diserang, biarlah balaskan Tuhan. Nah, Hizkia tidak katakan, Tuhan balaskan mereka, saya malu Tuhan, masa saya raja yang akan dikalahkan Tuhan. Nanti bangsa saya bilang apa dong Tuhan kalau saya dikalahkan oleh Raja Asyur. Kalau itu motif daripada Hizkia pada saat dia berdoa, mungkin Tuhan nggak akan jawab, mungkin ya. Tapi dia katakan, Tuhan, jangan engkau yang dipermalukan. Sudahlah, oke saja kalau saya dipermalukan, tapi jangan engkau Tuhan yang apa? Dipermalukan. Jadi itulah motifnya, motif daripada Hizkia. Dan Tuhan tahu. Tuhan tahu pada saat kita berdoa, minta dalam doa. Tuhan mau kita berdoa. Yakobus 4 ayat 2, kita tidak dapat apa-apa karena kita tidak apa? Berdoa. Tapi poin yang kedua yang penting adalah, apa kita tahu apa yang kita doakan? Apa kita tahu apa motif kita? Tuhan mau kita ucapkan. Ya. Dia tahu semua, tapi dia ingin tahu apakah kita tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 berkata apa? Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi perkataan kita itu keluar dari pikiran dan apa keinginan hati kita kan. Apa yang ingin saya katakan, pikiran saya, otak saya olah dan kemudian kata-kata itu keluar. Tuhan tahu kenapa? Tuhan bukan hanya tahu perkataan kita, dia tahu ada apa di balik kata-kata kita. Ya. Dia tahu, walaupun saya berkata kepada Anda berkata kepada saya, Pendeta Rantung apa kabar? Saya katakan, oh baik-baik saja saudara. Saya bisa bilang baik-baik saja, tapi hati saya tidak baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang di balik perkataan kita, apa yang ada di balik hati kita. Jadi hati-hati dengan motif kita. Hati-hati dengan motif kita. Jadi pada saat kita berdoa, ya seringkali seperti Saudara Didi katakan, ya sepertinya gampang, tapi sukar untuk dilakukan. Ataupun kita pikir, aduh kenapa doa-doa kita ini kok sukar untuk dapat dijawab, dipenuhi oleh Tuhan. Pertama-tama mungkin mari kita tanya, apakah kita salah berdoa? Ya, apakah kita salah berdoa? Artinya apakah kita memiliki motif yang salah? Apakah kita memiliki motif yang salah? Mari kita lihat ada 4 jawaban Tuhan. Apa yang akan dapat terjadi terhadap doa kita? Yang pertama, bahwa permohonan itu dapat dipenuhi walaupun motifnya salah. Cukup aneh ya. Tuhan dapat penuhi permohonan itu walaupun pada saat kita mohon motifnya itu salah. Motifnya itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dalam kitab Bilangan 11 diceritakan bagaimana umat-umat Israel itu mengeluh di padang gurun, bosan mereka dengan makanannya mana, atau mereka ingin makan daging. Aduh, mereka ingin makan daging. Itu keinginan mereka. Tuhan, penuhilah permohonan ini, kami ingin makan daging. Kami di Mesir itu enak makan, kami di padang gurun ini bosan Tuhan dengan makan ini. Ya. Apa jawaban Tuhan? Tuhan penuhi permohonan mereka. Mari kita baca ayat 18 sampai 20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, firman Tuhan melalui Musa, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Permohonanmu, yes. Ya. Sebab kamu telah menangis di depan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kami di Mesir, bukan?
Tuhan, ya, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Yes, saya akan jawab permohonan kamu. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, sampai daging itu dengan kata sudah penuh dalam perut, sampai keluar dari apa? Dari hidung, ya, sampai kamu muak, ya. Keluar dari dalam hidungmu sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Permohonan mereka dipenuhi walaupun motif mereka itu tidak disukai. Kadang-kadang Tuhan akan dapat melakukan itu supaya ada pelajaran yang dapat terjadi. Yang pertama, itulah jawaban Tuhan. Dipenuhi permohonan Anda. Yang kedua, permohonan Anda tidak dipenuhi walaupun motifnya itu bagus, ya. Walaupun motifnya bagus tapi permohonan kita kadang-kadang tidak terjadi, ya. Nah, kita lihat ini ada permohonan Abraham, kita bisa baca kisahnya dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 32 sampai 33. Abraham bermohon kalau ada orang-orang Tuhan ini, Tuhan akan menghancurkan, membinasakan kota Sodom dan Gomora, ya. Permohonannya kalau jangan hancurkan Tuhan, jangan dihancurkan. Kalau sampai ada 10 orang saja, sampai terakhir ya, tawar-menawar Tuhan dengan Abraham. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Kejadian 18 ayat 32-33 katanya, yang terakhir kali ya, janganlah kiranya Tuhan muka, kata Abraham. Kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Lalu firman Tuhan apa? Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman pada Abraham dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Apa yang terjadi? Aku tidak memusnahkan? Oh tidak. Tuhan memusnahkan. Jadi permohonan Abraham ini apa? Ditolak. Ya. Walaupun motif Abraham itu apa? Bagus. Dan tentu saja tidak ada 10 orang yang apa? Tidak ada 10 orang yang benar. Karena yang benar itu hanya Lot yang dibawa keluar. Yaitu pun dipaksa ya. Lot, istrinya, dan kedua apa? Anak mereka. Hanya 4 orang, bukan 10. Tapi motifnya itu diterima oleh Tuhan. Motif daripada Abraham itu apa? Diterima walaupun permohonan Abraham untuk jangan dibinasakan. Kota ini jangan dimusnahkan. Itu tidak apa? Tidak terjadi. Poin yang ketiga, jawaban Allah adalah permohonan dipenuhi karena motif yang benar. Ya, permohonan yang dipenuhi karena motif yang benar. Bukan hanya dari kisah Hizkia yang berdoa. Permohonan Hizkia dipenuhi karena dia memiliki motif yang benar. Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Pertama, jangan sampai Tuhan dipermalukan. Dan pada saat kelepasan diberikan, biar Tuhan dipermuliakan. Jangan dipermalukan, Tuhan harus dipermuliakan. Dan itu juga kita lihat kisahnya dari pada saat Nabi ya. Nabi Elia dengan nabi-nabi Baal ya. Nabi Elia bermohon kepada Tuhan ya. Pada saat mereka beradu di Gunung Karmel ya. 1 Raja-Raja 18, 37-39. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, jawablah permohonanku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya, bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Motifnya bagus sekali. Jawab supaya apa? Bukan supaya nabi ini kata supaya aku jangan dipermalukan Tuhan, supaya aku nanti ditertawakan kalau Engkau tidak turunkan api dari langit Tuhan. Aku nanti kecil. Itu bukan begitu motif daripada nabi ini ya. Lalu apa yang terjadi? Motifnya adalah supaya hati mereka dikatakan apa? Tobat kembali. Lalu apa? Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bukan hanya api, batu, tanah, air apa? Semua elemen bumi ini habis ya, dihabisi oleh apa? Api Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Permohonan dijawab karena motif yang apa? Benar. Tapi seringkali kita tidak apa ya, permohonan tidak dijawab. Permohonan tidak dijawab dan juga karena itu dibawakan dengan motif yang apa? Salah. Mazmur 66 ayat 18, karena adanya dosa-dosa yang kita tidak sampaikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, dosa-dosa kita itu menghalang permohonan Tuhan. Ya, untuk dapat terjadi. Adanya hipokrisi orang-orang Yahudi di zaman Yesus, imam-imam ya. Hipokrisi hanya mau dilihat dari luar, ada kesombongan yang ingin dilihat, diulang-ulangi permohonan tersebut. Ya, tidak dijawab.
Karena motif yang salah. Pada saat kita memiliki keraguan-raguan, kita gagal untuk percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali pada saat kita berdoa. Bukan hanya karena kita mau mengulang-ulangi pujian ataupun mengagungkan Tuhan. Tapi pada saat kita memuji Tuhan, betul-betulkah itu keluar dari dalam hati kita? Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang agung, Allah yang hidup, Allah yang terbukti. Kenapa terbuktinya Allah itu? Karena Dia telah bekerja di dalam kehidupan kita. Ada kemenangan demi kemenangan yang kita sudah alami di masa lalu. Yang pada saat kita datang di masalah yang besar, maka kemenangan kecil itu sudah membawakan kekuatan kepada kita untuk tetap percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan di krisis yang lebih besar. Dan seringkali permohonan itu juga tidak dijawab dengan motif yang salah. Karena mungkin ada juga bukan kehendak Allah, ya, bukan kehendak Allah yang dapat terjadi. Dan disinilah kita dapat melihat 4 jawaban Allah terhadap doa. Biarlah permohonan kita itu dijawab oleh sebab kita memiliki motif yang benar. Sehingga kita tidak salah berdoa. Dan kita dapat melihat pelajaran dari Hizkia, bagaimana doa yang benar dengan motif yang benar mendapat jawaban yang terbaik, yang pasti, dan terbukti, yang pasti dan terbukti dari Allah. Inilah yang dapat saya bawakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ada mungkin tambahan-tambahan yang dapat dibawakan ataupun pertanyaan, silakan. Ada jika pertanyaan-pertanyaan ataupun tambahan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan ditanyakan atau disampaikan. Ada yang melalui Zoom, Ketua Ridwan, Ketua Lalaki, Ketua Tilaar, ibu-ibu juga yang hadir, silakan. Ada kira-kira? Om Rain, Om Pendeta Rain, ada? Sudah sangat jelas, Steve. Cuma ada pengalaman saja. Saya bisa ceritakan waktu saya masih di SD ini. Waktu di SD itu ada, waktu itu terjadi peperangan tentara RMS di Maluku. Jadi mereka di tiap-tiap desa mereka tempatkan satu peleton. Itu seluruh Maluku sudah diblokir. Tidak ada yang bisa datang dari beras-beras dari Makassar, tidak bisa. Kita hanya hidup dengan makanan dari kebun. Jadi opa saya ini tuli, opa saya sudah tua juga, dia tuli. Dan karena tuli, apa yang dia bicarakan itu dia pikir orang lain tidak dengar. Jadi tentara RMS ada di situ, dia bicara besar-besar. Ini RMS, ini tidak lama. TNI masuk, hancur semua ini. Dia tidak tahu, orang lapor sama komandannya itu. Dan komandannya itu minum mabuk. Wow. Lalu datang mau tembak opa saya. Jadi dari rumah kami, saya sudah lihat, dia ada berteriak-teriak nama opa saya, Yeremias. Mana itu Yeremias? Saya bunuh ini hari, tembak-tembak ke udara. Saya bilang sama opa, itu kepala pasukan itu sudah datang mau tembak opa. Hah, di mana dia? Ada di situ. Sudah kemari. Sementara jalan. Ayo berdoa. Jadi berdoa. Langsung kita tidak lari, opa bilang. Kita berdoa. Jadi berdoa. Tapi karena saya dengar tembakan, saya lihat-lihat dari jendela. Ada lubang gitu, saya lihat. Persis sampai di batas rumah kita dengan rumah yang sebelah. Ini orang berteriak-teriak, tapi tembak-tembaknya dia sudah pulang ke sana. Balik ke sana. Jadi habis sembahyang, opa tanya, bagaimana dia? Dia sudah pulang. Nah itu, mesti banyak berdoa. Semua. Dan opa saya ini berdoanya luar biasa. Jam 3 subuh sudah nyanyi, Ya Roh Suci dan Benar. Itu dia punya, yang benar, itu dia punya lagu cinta. Habis itu berdoa. Sebutkan kita satu persatu nama-nama kita. Nah di kampung kan tidak ada radio, tidak ada apa-apa. Jadi doanya sampai tetangga-tetangga dengar, dia tidak pusing. Ya. Dan ini pengalaman ini saya merasa bahwa doa itu sangat penting. Ada hal-hal kecil yang kita anggap tidak perlu didoakan. Saya pernah kehilangan dompet. Tante waktu itu di rumah sakit, saya habis belanja di Walmart, saya keluar,
Sampai di rumah sudah kira-kira setengah jam. Saya mau tidur, saya mana nih dompet? Aduh, lupa di Walmart. Saya berdoa, Tuhan tolong. Ini ada semua ID, apa semua ada di sana, Tuhan. Uang biar cuma $1 tapi ada di sana, Tuhan tolong. Saya berdoa, lalu bawa mobil. Ini mobil pun karena saya jalan sambil doa dalam hati, tidak pergi ke Walmart, singgah di Albertson. Oh, saya lihat, oh bukan Albertson, Walmart. Terus lagi, ini sudah kira-kira 1 jam lebih. Sampai di Walmart saya masuk. Saya bilang, Tuhan tolong, jaga tuh dompet. Saya langsung ke kasir, saya bilang, tadi saya ada lupa dompet di sini. Ya, saya ada lupa dompet di sini. Warna apa? Warna coklat tua gitu. Nama Reinhold. Oh sudah ada disimpan di kantor, tadi didapat sini. Saya langsung berdoa di muka kasir itu tanpa malu-malu lagi, puji Tuhan. Untuk jadi hal-hal kecil saya Tuhan dengar, apalagi hal besar, ya kan? Jadi Tuhan memperhatikan kita, ya kita biasakan mungkin berdoa untuk kecil-kecil dulu, iman kita makin bertambah, langsung berdoa kepada yang besar-besar. Dan Tuhan itu baik sekali, sangat baik. Tuhan tidak pernah lupakan janjinya, dia tepati. Yang penting kita turut apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Om Rain. Terima kasih, puji Tuhan untuk kesaksian tersebut. Baik, saudara sekalian lainnya ada lagi kira-kira tambahan ataupun kesaksian jika ada? Pendeta boleh bertanya, Pendeta? Oh silakan. Mungkin tidak berhubungan dengan doa, tapi tadi waktu membaca ayat Yesaya 37 sampai 26, 37 ayat 26 itu pendeta ada garis, ada tandain merah. Saya kira akan dibahas lebih lanjut, ternyata tidak. Saya penasaran aja sama yang ayat 26 itu yang berkata, bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya. Apakah ini seperti predestined, pendeta? Predestinasi. Jadi dengan kata lain, seperti yang kita sudah sering pelajari ya. Jadi pada saat penulis-penulis Alkitab berbicara tentang apa yang manusia akan lakukan, itu seakan-akan itu keluarnya dari Allah. Seakan-akan misalnya roh jahat yang keluar dari Saul dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu terjadi, seakan-akan penulis-penulis Alkitab menyatakan bahwa itu Allah yang menetapkannya. Ya, Allah yang mempredestinasikan, Allah yang telah menentukan. Jadi Allah pada saat Allah yang sudah menetapkannya, maka Allah akan buat kejahatan dapat terjadi seperti Raja Asyur yang membinasakan orang-orang ataupun kota-kota di sekelilingnya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan moral bagi Allah. Apakah Allah pada saat dia sudah menetapkannya, maka Allah yang akan apa? Allah yang akan memastikan apa yang dia sudah katakan itu terjadi, dan Allah yang membuat hati jahat Raja Asyur itu terjadi untuk bunuh orang kiri dan kanan. Nah, itu adalah cara orang-orang di zaman Alkitab untuk menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah terjadi sepengetahuan Allah, atau dengan kata lain bahwa Allah itu sepengetahuan Allah itu seakan-akan menjadi satu pernyataan bahwa Allah yang menyebabkan. Tapi kata penyebab dan pengetahuan Allah itu adalah satu hal yang berbeda. Ya, Allah dapat mengetahui, dia Allah yang maha kuasa. Kalau dia tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, maka dia bukan lagi omnisien. Dia tidak memiliki kemahakuasaan atau kemahatauan. Dia tahu, tetapi poinnya adalah bahwa segala perbuatan manusia, entah itu untuk menolak, entah itu untuk membunuh, mengambil buah, dan lain sebagainya, itu bukan atas desakan Allah, tapi atas pilihan manusia itu sendiri. Seperti yang saya pernah katakan waktu lalu ya, seperti Allah mengetahui, ya itu bahasa manusianya. Kita sedang mencoba untuk berbicara tentang Allah dalam segi manusia yang berbicara tentang Allah jadi sangat terbatas. Tapi perumpamaan yang dapat saya berikan adalah, saya bisa tahu hujan akan turun di tempat ini kalau saya sudah melihat arah angin dan awan hitam yang tebal yang akan sedang mengarah kepada kita. Saya bisa menyatakan hujan akan turun walaupun bukan saya yang menyebabkan hujan itu Yang menyebabkan hujan itu turun. Jadi
pada saat dikatakan penulis Alkitab atau Allah menentukannya, dikatakan Allah menentukannya dari jauh dan telah merancangnya dari zaman purbakala, itu dengan kata lain Allah mengetahui itu akan terjadi dan Allah mengizinkan. Allah mengizinkan itu terjadi. Dengan mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui kenapa Allah izinkan, yang mungkin saja untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Tetapi Allah telah menentukan dan merancangnya itu, Allah mengizinkan, dan itulah suatu hal yang kita baca. Seperti yang Dedek katakan tertulis dari Yesaya 37 ayat 26. Tapi Allah mengetahui, tetapi dia tidak menyebabkan, bukan penyebab utama, sehingga kejahatan Raja Asyur itu terjadi di kiri dan kanan. Jadi ini mungkin jawaban singkat. Ini adalah satu pertanyaan teologis yang boleh dikatakan cukup besar sekali, dan hanya dalam beberapa menit saya coba untuk menjawabnya sebesar yang saya bisa untuk dapat sampaikan saat ini. Tapi mari kita terus melihat bahwa pada saat penulis Alkitab, ya, mereka selalu menulis segala sesuatu itu dengan apa? Rasa hormatnya kepada Tuhan, dan mereka selalu mereka selalu menyatakan bahwa segala sesuatu itu dapat terjadi di sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan, seperti apa yang terjadi kepada Ayub, diketahui oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, walaupun bukan Tuhan yang membuat Ayub menderita. Tapi kita tahu yang membuat Ayub menderita itu siapa? Setan. Tapi Tuhan sudah tahu, ya, pada saat itu terjadi. Ini terima kasih deh atas pertanyaannya, ya. Terima kasih sudah ditanya. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit pertanyaan Dede. Thank you, Pendeta. Ya, terima kasih. Baik, saudara sekalian, ada lagi pertanyaan lainnya? Jika ada. Ya. Jika tidak ada lagi melalui live stream, Dek, pertanyaan yang sudah ditanyakan. Saya menantikan kalau ada dari live stream, silakan. Dari live stream nggak ada tambahan atau pertanyaan, Pendeta? Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu doa kita untuk malam hari ini. Saya kembali ingin mengajak kita kembali membaca Efesus 6, ya. Efesus 6 ayat 18 mengajak kita untuk selalu berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam apa? Doa kita, ya. Dengan apa? Mendoakan siapa? Dikatakan tanpa berkeputusan, tanpa kita mendoakan umat-umat Tuhan, ya. Mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi mari, ya, kita terus berdoa bagi nama-nama yang biasa kita doakan, dan jika ada yang saya lupa, tolong ingatkan kembali, ya. Tolong selalu ingatkan kembali kepada saya. Baik, ada saudara sekalian yang dapat kita bawakan dalam doa pada saat ini? Ada kira-kira? Oke, mungkin live stream belum ada yang melalui Zoom, saya belum lihat ada tangan yang diangkat. Bagaimana yang dari live stream, Dek? Silakan Tante Loloan. Oke, Tante Shana silakan. Terima kasih kesempatannya, Pak Pendeta. Tolong doakan seperti doa saya, selain yang kemarin saya mau minta doakan khusus buat saya. Banyak sekali banyak pergumulan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Bu Shana. Ya. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya? Om Rain mungkin? Atau Bapak Siregar, saya lihat ada mau disampaikan. Silakan, Pak Siregar. Minta tolong didoakan Joan saat ini sudah agak kurang sehat karena rencana mereka besok akan berangkat ke Medan. Tangan Bapak kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi dia, agar anak kami Joan ini boleh sehat kembali. Sekarang agak hangat badannya. Dengan Samuel dan Gabriel juga pergi sama-sama, Pak Siregar? Enggak, itu cuma Joan sendiri? Iya, mereka pergi satu keluarga. Satu keluarga. Oke, Joan, Samuel, dan Gabriel, ya? Iya. Oke. Ya, makasih Pak Pendeta. Baik. Om Rain tadi ada yang mau disampaikan? Enggak?
Tolong doakan saja saya dan tante. Ya. Oke. Nah, orang ada tunggu-tunggu juga kapan mau dipanggil buat mau ini Vaksin, mau divaksin ya. vaksin. Tapi ya kita serahkan sama Tuhan. Ya. Amin. Amin. Ya. Oke, Om. Kita akan doakan itu. Ada lagi yang lainnya? Silakan, saudara lain. Yang melalui live stream, Dek, tolong disampaikan kepada saya. Nah, dari live stream ada unspoken request dari Ibu Ike Lintang. Oh ya. Lalu dari Bapak Hendrik Teron. Dan juga dari Ibu Sylvia Abutan, dia tulis anak saya Chris dan Puji sudah berangsur sembuh, tapi masih positif, jadi tolong didoakan terus. Dan dari Ibu Marta Lam, katanya tolong tetap doakan suami dan anak-anak. Oh, oke. Ya, jadi bukan hanya Puji, saya percaya Chris juga sudah sembuh mungkin, sudah lebih baik. Ya, Chris dan Puji, pendeta. Chris dan Puji, oke. Chris dan Puji, oke. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau ya Allah yang kami panggil sebagai Bapa kami. Karena Engkau adalah Bapa yang memperhatikan kami, anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada kami pada saat kami datang kepadamu dengan hati yang tulus untuk memohon, untuk bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami dapat bergantung kepada Engkau karena Engkau telah terbukti. Engkau telah bukan hanya melepaskan Hizkia, Engkau telah memenuhi permohonan daripada Hizkia yang dibawakan dengan hati yang tulus. Dan itu menjadi satu pelajaran bagi kami Tuhan. Untuk datang kepadamu dengan hati yang tulus. Karena Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengetahui apa yang ada di balik perkataan kami. Engkau mengetahui motif-motif kami. Engkau mengetahui pikiran kami. Terimalah kami Tuhan. Terimalah kami sebagai umat-umat-Mu yang berdosa namun ingin kembali selalu kepadamu. Umat-umat berdosa yang ingin selalu kembali dan untuk mendapatkan kekuatan sehingga bukan hanya kami berbalik tapi kami juga dapat mengalahkan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang seringkali masih kami lakukan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami akan selalu menjadi anak-anak-Mu. Dan pada saat setan dengan tawaran-tawaran duniawinya, dengan tawaran-tawaran yang dia berikan kepada kami agar supaya kami jauh daripadamu, jauhkanlah Tuhan. Berikanlah kepada kami selalu kuasa Roh Kudus yang akan mengatur pikiran kami sehingga kami tidak akan bertindak, kami tidak akan berpikir ataupun memiliki keinginan untuk mendengarkan bahkan panggilan setan sekalipun. Kami akan selalu memikirkan hal-hal yang indah bersama-sama dengan Engkau, di mana kami dapat melihat kedamaian yang sejati Tuhan, yang telah kami alami, yang sedang kami alami dan akan terus kami alami pada saat Engkau bertakhta dalam hati, dalam pikiran kami. Sehingga dalam setiap tindakan-tindakan yang keluar dari dalam kehidupan kami, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami, itu semua hanyalah untuk memuliakan nama Engkau dan membawa orang-orang untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah kami dari waktu ke waktu. Kami rindu untuk selalu kuat Tuhan. Pada saat kami melihat kehidupan kami yang jauh dari Engkau, kami hanya melihat kehidupan yang merana Tuhan. Kehidupan yang tidak membawakan kedamaian yang sejati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kedamaian bukan hanya kepada Hizkia, kepada Nabi Elia, pada saat Engkau memenuhi jawaban mereka oleh sebab motif-motif yang baik yang mereka miliki. Kami percaya itu akan terus dapat menjadi bahagian kami Tuhan. Pada saat kami datang kepadamu dalam doa. Seperti firman Tuhan yang dituliskan di dalam Efesus 6 ayat 18. Kami juga datang kepadamu dengan doa di dalam roh. Ya, dalam doa ini kami ingin membawakan permohonan-permohonan umat-umat Tuhan. Kami ingin membawakan permohonan daripada Bapak Siregar. Agar kesehatan daripada Joen dapat menjadi bahagian Joen. Sehingga pada saat mereka akan berangkat ke Medan pada besok hari Tuhan akan menyertai mereka. Kesehatan yang sempurna telah menjadi bagian Joen. Sehingga mereka akan tiba di Medan dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dengan penyertaan surga. Hingga dapat bersama-sama dengan saudara Samuel dan baby Gabriel
Mereka akan bertemu dengan keluarga. Mereka akan memiliki kesaksian yang kuat bagaimana penyertaan surga sudah menjadi bagian mereka. Dan mereka akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Abutan yang bersyukur Tuhan oleh sebab Tuhan yang sudah memberikan kesehatan, kekuatan yang lebih dari hari-hari sebelumnya bagi Chris dan Puji anak-anak beliau. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bukan hanya bagi Ibu Abutan, tapi dapat menjadi bagian keluarga-keluarga beliau, keluarga besar Abutan dan kami semua. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Om Rain dan Tante Evelyn, kiranya Tuhan akan menuntun mereka, sehingga di masa tua mereka tetap dapat melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran Engkau Tuhan, dapat menjadi kekuatan yang akan membawakan kekuatan bukan hanya bagi keluarga besar Kesaulia, tetapi bagi kami semua, bagi umat-umat Tuhan khususnya yang dilayani oleh pendeta Om Ren Kesaulia di Washington State. Kami juga berdoa Tuhan bersama dengan Ibu Marta Lam yang mendoakan keluarganya, berdoa bagi anak-anak dan cucunya, khususnya bagi Bapak Asang suaminya. Kami berdoa kiranya kekuatan dan kedekatan dengan Tuhan akan menjadi bagian mereka, sehingga Ibu Marta Lam akan selalu melihat damai surga tersebut bukan hanya dia miliki, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang sudah membawakan doa-doa pribadi. Bagi saudara Teron Mamanua di Colorado dengan doa-doa pribadinya, Tuhan dengarkanlah. Dan khususnya juga kami juga membawakan doa pribadi Ibu Shana Laloan yang bukan hanya selama ini sudah kami doakan permohonan dia bermohon, kiranya kami membawakan dalam doa saudara Victor, saudara Glenn, dan semua saudara-saudara lainnya. Saudara Bambang yang kami doakan atas permohonan Ibu Shana Laluan. Pada malam hari ini Tuhan kami ingin secara khusus mendoakan Ibu Shana Laluan dalam pergumulan kehidupannya, dalam tantangan-tantangan yang dia hadapi, dalam pencobaan-pencobaan yang dia sedang alami saat ini. Tuhan berikanlah kemenangan Tuhan. Kami percaya kemenangan itu bukan hanya dimiliki oleh Hizkia, Raja Hizkia. Kami percaya Tuhan kemenangan itu dapat juga dimiliki oleh Ibu Shana Laluan. Agar supaya hanya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Agar supaya nama-Mu dimasyurkan kepada orang-orang lain. Melalui apa yang Engkau telah buat bagi Ibu Shana Laluan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara juga kami lainnya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang berduka. Kami berdoa kiranya segala kebutuhan-kebutuhan finansial bagi atas beristirahatnya Ibu Nita Pando dapat dipenuhi Tuhan. Agar supaya keluarga dapat memiliki penghiburan yang sejati dari Engkau, ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi seluruh mereka saudara-saudara yang membawakan permohonan-permohonan doa pribadi. Pendeta Bunhok Pasulatan, Ibu Kathleen Sumanti, kami juga ingin berdoa bagi permohonan pribadi Ibu Abutan dan juga keluarga-keluarga lainnya yang selalu mendoakan keluarga mereka. Ibu Erna yang mendoakan keluarga mereka di Indonesia yang sakit seperti saudara Joni. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Sihotang yang mendoakan keluarga mereka, adik saudara Alden Sihotang. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga Tilaar yang mendoakan om mereka, saudara Johan Tambuhun. Kami berdoa bagi Christine Rotin Sulu, Tuhan, dan semua jalan Tuhan yang dapat menjadi bahagian daripada Michael dan Christine, apa yang dapat mereka lakukan, kiranya itu dapat terjadi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dalam permohonan pribadinya, juga doa-doanya bagi saudarinya Yeni Ransun. Kiranya itu Tuhan Engkau dapat menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang dapat terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa bagi keluarga lelaki senior yang mendoakan keluarga mereka, anak-anak dan cucu-cucunya. Kami berdoa bagi Lucy juga dalam mendoakan keluarganya, keluarga besar Soputan di Indonesia, dan juga bagi Lucy sendiri Tuhan, dan kiranya kesehatan surga akan selalu menjadi bagian Lucy. Tuhan akan memberikan kesembuhan jasmani, kesembuhan segala hal yang dapat terjadi sehingga Lucy akan selalu memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa khususnya bagi papi dan mami juga di masa tua mereka. Tuhan akan selalu sertai. Hamba-Mu berdoa bagi pendeta Sarmun Kartagi,
Kiranya ya Tuhan Engkau mengetahui pergumulan kesehatannya saat ini. Tuhan, berikanlah kekuatan kepadanya. Kami rindu agar pendeta ini dapat kembali melayani di Jemaat Azusa dan juga dapat melayani umat-umat Tuhan lainnya. Kami rindu untuk dia dapat kembali, dapat Tuhan gunakan untuk menjadi saksi Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama dengan Ibu Lili Pinontoan dengan permohonan doanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan segala kerinduan hatinya. Dan kami juga ingin mendoakan saudari kekasih kami, saudari Ike Lintang. Engkau mengetahui kebutuhan kehidupannya, Engkau mengetahui apa rancangan-rancangannya, apa yang akan terjadi dalam keluarganya. Kami berdoa, Tuhan akan menjawab permohonannya, Tuhan akan menyertai saudari Ike, sehingga kekuatan demi kekuatan surga akan selalu menjadi bahagian saudari kekasih kami ini. Kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami berdoa bagi saudara Daniel Tanggang, kiranya Engkau memberikan kepadanya kekuatan, bukan hanya jasmani, tetapi juga kekuatan kerohanian. Dia tetap percaya, dia tidak patah semangat, dia tetap akan berjuang menghadapi tantangan yang dia hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau juga kami percayakan menyertai umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Bagi anak-anak muda kami, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Vanessa Tirok. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Vanessa, kiranya di masa mudanya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Vanessa dalam pendidikannya yang dia sedang lalui saat ini di Rutgers University. Tuhan akan memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan akal budi dari surga sehingga dia akan melewati pendidikan tersebut dengan baik. Kami percaya Tuhan dengan penyertaan surga, maka Vanessa bukan hanya akan mendapatkan hikmat akal budi dari surga, tetapi juga kerohanian yang semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Angel Tombeng Tuhan. Masa mudanya juga kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia. Berikanlah kerinduan selalu kepada Angel untuk terus-menerus mempelajari firman Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada Angel dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya. Kiranya di masa mudanya dia selalu akan memilih untuk mengikuti Engkau, memilih untuk menuruti firman-Mu. Sehingga kehidupan Angel adalah satu kehidupan yang terpimpin. Kami juga berdoa bagi keluarganya, keluarga besar Tombeng, keluarga besar Tirok Lingkuangan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Jalan dan rencana Tuhan akan selalu menyinari jalan kehidupan mereka. Mereka akan selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan yang tidak sempat hamba sebutkan, yang mungkin terlupa pada saat ini. Tapi hamba percaya umat-umat Tuhan yang sedang berdoa saat ini bersama-sama dengan hamba akan membawakan permohonan itu, permohonan mereka di dalam doa pada saat ini, menyebutkan hal-hal yang ingin kami minta Tuhan. Kami bawakan pada Tuhan. Kami berdoa kiranya damai surga akan menyertai kami semua yang ada di Jemaat Fisdak, yang berdoa bersama-sama, yang ada di California, yang ada di Washington State, yang ada di Indonesia, yang ada di Colorado. Seperti keluarga Om Berni, Tante Eta yang juga selalu bersama-sama dengan kami. Berkatilah Tante Eta dan Om Berni Tuhan dalam kehidupan mereka, sertailah mereka terus. Dan kami juga berdoa bagi bukan hanya Joanne dan Samuel dan Gabriel, tapi hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Bapak dan Ibu Siregar. Tuhan akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak dan Ibu Siregar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lengkapilah, sempurnakanlah doa kami Tuhan, karena doa ini telah hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kita akan bertemu kembali besok malam, dan sekali lagi jangan lupa kita bisa share acara kita agar dapat menjadi kekuatan juga bagi saudara-saudari kita lainnya yang mungkin tidak sempat mengikuti saat ini bersama-sama dengan kita, tapi pada saat kita share acara ibadah kita, maka mereka juga dapat diberkati dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti yang dapat kita lakukan saat ini. Sampai bertemu besok malam waktu Amerika. Tuhan memberkati. Stay safe dan stay healthy. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.